Maryah Al-Qibtiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mengenang bersama saya Husna Amalia Melati dari Co-Hosting Teknologi Bunda Produktif Batch 1. Pada podcast Mengenang di Ramadan kali ini, kita akan menggali kisah inspiratif dari seorang perempuan luar biasa yang hidup di masa awal Islam, Maryah Al-Qibtiyah. Seorang wanita yang tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam sejarah umat Muslim. Kita akan memulai perjalanan mengenal lebih dekat sosok Maryah Al-Qibtiyah, seorang wanita yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah umat Islam. Maryah Al-Qibtiyah adalah seorang budak asal Mesir yang akhirnya menjadi istri dari Nabi Muhammad SAW. Dia dikenal sebagai salah satu dari wanita yang dihormati dalam sejarah Islam. Dan hidupnya menyimpan banyak pelajaran tentang ketulusan, kesetiaan, dan kekuatan iman. Maryah Al-Qibtiyah dihadiahkan oleh Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijrah. Setelah dimerdekakan, lalu Maryah Al-Qibtiyah dinikahi oleh Rasulullah dan mendapat seorang putra bernama Ibrahim. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra, Ibrahim, setelah Khadijah. Perjalanan dari Mesir ke Yasrib. Tentang nasab Maryah tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafan. Ayahnya berasal dari suku Qibti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa bersama saudara perempuannya Sirin, Maryah dipekerjakan pada Raja Muqawqis. Rasulullah SAW mengirim surat kepada Muqawqis melalui Hatib bin Balta'ah. Beliau menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Muqawqis menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maryah, Sirin, dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maryah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam. Kemudian mengajak mereka memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Rasulullah telah menerima kabar penolakan Muqawqis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Muqawqis itu. Beliau mengambil Maryah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya Hasan bin Sabit. Istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik itu. Sehingga Rasulullah harus menitipkan Maryah di rumah Haritsah bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid. Kelahiran Ibrahim bin Muhammad SAW. Allah menghendaki Maryah Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maryah, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim, dan Ruqayyah meninggal dunia. Maryah mengandung setelah setahun tiba di Madinah.
Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Zulhijjah, tahun ke-8 Hijrah, Maryah melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah memberi namanya Ibrahim demi mengharap berkah dari bapak para nabi, Ibrahim alaihi salam. Lalu beliau memerdekakan Maryah sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gembira. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Maryah bersama Sirin senantiasa menunggu Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maryah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih, dan kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Demikianlah keadaan Nabi ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Wafatnya Maryah Al-Qibtiyah. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dibiayai oleh Abu Bakar, kemudian Umar, dan meninggal pada masa kekhalifahan Umar. Abu Bakar dan Umar pun memperlakukan Maryah layaknya seorang ummul mukminin. Setelah Rasulullah wafat, Maryah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun ke-16 Hijrah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah kemudian dikebumikan di Baqi. Namun, perjalanan hidupnya tak hanya tentang statusnya sebagai salah satu istri Nabi, tetapi juga tentang kontribusinya yang lebih besar dalam masyarakat dan sejarah Islam. Dalam kesederhanaan dan ketulusan hatinya, Maryah Al-Qibtiyah mengajarkan kita bahwa takdir manusia bisa berubah dari setiap individu tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya. Ini memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Demikianlah kisah Ummul Mukminin Maryah Al-Qibtiyah. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.